Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari channel podcast horror Night Story. Sebelum saya bercerita malam ini, saya dari lubuk hati yang dalam mengucapkan turut berduka cita kepada korban dari virus corona yang ada di Surakarta ya. Korban meninggal dunia, saya turut berduka cita sekali. Dan saat ini memang virus corona ini menjadi momok bagi Indonesia. Dari yang awalnya 2 korban, 69 korban, 96, dan sekarang kabar terbaru dari Kompas TV, saya lihat tadi, meningkat sampai 117 kasus korban. Saya berdoa semoga ya nggak saya saja ya, kita semua marilah kita berdoa semoga berhenti di situ saja, jangan berkembang, dan semoga korban yang terkena corona ini lekas sembuh. Itu aja. Saya yakin pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik bagi kita. Jadi saya mohon juga kepada seluruh warga Indonesia nggak usah panik lah ya, tetapi tetap waspada. Gitu aja. Oke, cerita kali ini datang dari Radit. Jadi Radit ini dulu pada masa kuliahnya pernah mengalami sebuah pengalaman mistis ya, bersama teman-temannya tentunya. Radit ini menyewa sebuah rumah untuk ditinggali dengan kedua orang temannya, yakni Lukman dan Jono. Saat itu mereka masih berstatus sebagai mahasiswa di sebuah kota di Jawa Timur. Suatu malam, mereka berniat menonton pertandingan sepak bola yang bakal digelar sejak pukul 11 malam. Sebagai bentuk persiapan, mereka mengeluarkan stok camilan, rokok, kopi, dan minuman lah ya. "Aku minta tolong John untuk beli makanan berat, nasi goreng lah 3 porsi," kata Radit. Sambil menunggu Jono, Radit dan Lukman membuka laptop masing-masing untuk mengecek tugas kuliah. Pertandingan bola belum dimulai, jadi mereka masih punya waktu luang untuk mengerjakan tugas. Tak sampai setengah jam, pintu diketuk. Jono masuk dan memberikan bungkusan nasi goreng. Karena keburu lapar, Radit dan Lukman langsung menyambar masing-masing satu, lalu memakannya sambil melanjutkan tugas di laptop. Sementara itu Jono duduk di kursi agak belakang, ikutan menyantap nasi gorengnya dalam diam mumpung nasinya masih hangat. Tiba-tiba setelah 20 menitan lah ya, pintu kembali diketuk. "Aneh banget, udah malam gini kok masih ada yang bertamu ya," kata Radit. Radit membuka pintu dan terkejut. Di hadapannya Jono berdiri dengan kokoh mengacungkan tas kresek berisi 3 bungkus nasi goreng sembari berkata, "Sorry lama, tadi antri panjang, baru dapet nih." Nggak mau kaget sendirian, Radit langsung memanggil Lukman. Mereka berdua sekarang berdiri dengan ekspresi kaget yang sama, menatap Jono di ambang pintu. "Kenapa sih?" tanya Jono.
Lalu berkata lagi, "Kayak habis ketemu hantu aja." Radit diam saja sambil pelan-pelan melihat kaki Jono menapak. Lukman melakukan hal yang sama demi memastikan apakah Jono ini yang asli atau hanya hantu kembaran yang datang tanpa permisi. Setelahnya Radit, Jono, dan Lukman menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Mereka segera mengarah ke kursi belakang untuk melihat apakah Jono yang pertama, dalam tanda kutip, apakah Jono yang pertama tadi masih ada di sana. Dan Jono masih ada di sana, duduk dengan tenang sambil menghabiskan nasi goreng yang dipangkunya. Radit tercekat. Begitu pula Lukman yang berdiri di sampingnya. Hawa panas dingin terasa. Jantung serasa mau copot. Jono yang sedang makan di kursi menoleh dan keheranan melihat kedua kawannya. "Kalian kenapa? Kayak habis ketemu hantu aja." Sialnya, tiba-tiba ada suara yang menjawab, "Kalau iya kenapa?" Di saat yang bersamaan, Radit menyadari bahwa hantu kembaran Jono yang datang belakangan itu kini sudah menghilang. Jadi, yang palsu itu Jono yang belakangan tadi. Jadi buat kalian yang nantinya bertemu dengan kembaran kalian atau bertemu dengan kembaran teman kalian, biasa aja ya. Kalau kita takut mungkin nanti malah diganggu. Baik, terima kasih. Itu saja cerita saya malam hari ini. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.